Pagi-pagi di dapur untuk memasak ikan. Sebelum dimasak, jangan lupa dibersihkan. Jumpa lagi bersama kami di Kabar Sepekan. Informasi terkini siap kami sampaikan. Bersama saya Irma Rosdiana dan saya Irma Prianti. Inilah Kabar Sepekan. Info Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi. adalah Oma Anggrek. Inilah Kabar Sepekan. Nah, Kak Ros, ingat nggak sih kemarin tanggal berapa? Aku ingetnya tanggal 25 doang soalnya. Kemarin itu tanggal 1 Mei atau yang kita kenal sebagai Hari Buruh Internasional. Oh iya, benar banget nih Kak Ros. Atau kita kenal juga dengan istilah Mbak Day. Mbak Day mah di SDM kali ya guys. May Day. Nah, di Indonesia sendiri, May Day ini diperingati setiap tanggal 1 Mei dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini berdasarkan dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat kebersamaan dan keharmonisan antara para pekerja dan buruh. Nah, makanya diperingati setiap tahunnya di setiap tanggal 1 Mei. Nah, kalau kita ngomongin Hari Buruh, kita nggak cuma ngomong soal menghargai perjuangan para pekerja nih, tapi juga bicara soal masa depan dunia kerja. Karena dunia terus berubah, tantangan pekerja juga turut berubah. Soal pekerja itu nggak cuma ngomongin hak dan kesejahteraan, tapi juga soal adaptasi di dunia kerja. Salah satunya adalah di sektor energi bersih, Teh. Nah, benar banget nih. Ngomong-ngomong soal EBT atau energi baru terbarukan atau energi bersih nih, Kak Ros. Ada kabar baik banget nih dari PLN IP. PLN IP siap kembangkan energi surya secara agresif. Agresif nih. Untuk memperkuat industri PLTS dari hulu ke hilir. Nah, ini dia nih beritanya. PT PLN Indonesia Power terus memperkuat komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya. Dengan potensi tenaga surya sebesar 3.295 gigawatt, PLN Indonesia Power mengoptimalkan seluruh rantai industri pembangkit listrik tenaga surya dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, PLN Indonesia Power melalui PT Trinamas Agra Indonesia atau TMAI membangun pabrik panel surya terintegrasi pertama di Indonesia yang memproduksi sel dan modul surya berteknologi channel oxide passivated contact. Untuk midstream dan downstream, PLN IP melalui PLN IP Services menyediakan layanan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan PLTS. Selain itu, melalui PLN Indonesia Geothermal, PLN IP juga memperluas portofolio EBT-nya dengan pengembangan PLTS sebesar 21,5 MWP di berbagai lokasi industri nasional. Komitmen ini ditampilkan dalam ajang SolarTech Indonesia 2025 di G-Expo Jakarta sebagai upaya mempercepat adopsi teknologi energi surya dan sistem penyimpanan energi di tanah air. Wah, keren banget ya, Teh. Ini artinya bukan soal inovasi teknologi, tapi juga membuka peluang lapangan kerja baru buat para pekerja di bidang energi terbarukan. Dengan pengembangan energi surya yang makin agresif nih, wow. Indonesia bukan hanya bergerak ke arah masa depan atau yang lebih hijau tentunya ya, tapi juga membuka banyak kesempatan buat para pekerja tenaga lokal tentunya. Bener banget nih Kak Ros, tapi nggak cuma itu nih Kak Ros. Di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak maju nih, para pekerja juga menghadapi tantangan yang baru, terutama dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi berkelanjutan. Menjawab tantangan itu, PLN IP melalui UBP Suralaya hadir bukan hanya sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai pelopor gerakan ramah lingkungan. Yaps, bener banget nih Teh. Seperti info yang kedua nih, sebagai kontribusi nyata untuk lingkungan, PLN IP UBP Suralaya memanfaatkan faba untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dan inilah dia beritanya. PLN IP UBP Suralaya bersinergi dengan PLN Persero UPDL Suralaya dalam melakukan pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau dikenal dengan faba. Adapun bentuk pemanfaatan tersebut melalui penggunaan paving block serta bottom ash yang dikelola oleh PT EPN dalam pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan UPDL Suralaya.
Pada kesempatan ini, PLN IP UBP Suralaya menyerahkan 64.095 buah paving block serta 135 persegi faba. Kerjasama ini merupakan bukti nyata PLN IP dalam mendukung program PLN Peduli yang pada dasarnya faba dapat bermanfaat di berbagai sektor, baik masyarakat, pemerintah, dan perusahaan lainnya. Keren banget ya UBP Suralaya ini. Tentunya dengan inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa melalui kerja keras dan inovasi para pekerjanya, kita bisa mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, Teh Irma, sebenarnya selain kita memperingati Hari Buruh Internasional, kita juga memperingati Hari Kartini loh, tanggal 21 kemarin. Benar banget nih Kak Ros, nggak cuma di kantor pusat, unit-unit PLN IP juga turut serta berpartisipasi dalam memperingati Hari Kartini. Seperti informasi ketiga dan keempat kali ini, dalam rangka memperingati Hari Kartini, UMKM Mawar Merah Mitra Binaan PLN IP UBH berpartisipasi dalam Bazar Jakarta Entrepreneur. Yaps, informasi terakhir masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, PIKK PLN IP UB Telo menggelar seminar tentang kesehatan kulit. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, UMKM Mawar Merah yang merupakan salah satu mitra binaan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan turut berpartisipasi dalam Bazar Jakarta Entrepreneur yang diselenggarakan pada hari Jumat 25 April 2025 di Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keikutsertaan UMKM Mawar Merah dalam bazar ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus mendukung pemberdayaan perempuan dan pelaku UMKM di Indonesia. Ini adalah salah satu cara untuk mengenang perjuangan Kartini dengan memberikan ruang bagi para perempuan pelaku UMKM untuk tampil dan berinovasi. Pada bazar kali ini, mereka mempromosikan berbagai produk makanan ringan berbahan dasar lokal yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan, sejalan dengan tren konsumsi masyarakat yang semakin peduli terhadap gaya hidup sehat. Bazar ini juga sekaligus menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan mendukung produk-produk lokal, serta berkontribusi dalam pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati PLN IP UBP Telo menggelar seminar kesehatan kulit untuk memperingati Hari Kartini. Ini menjadi sarana untuk menggelorakan semangat Kartini dalam memajukan perempuan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan kulit. Seminar yang bertema Basic Skincare Perawatan Kulit Sehari-hari dan Tips Menjaga Kulit Cerah Tanpa Flek diikuti oleh seluruh anggota PIKK yang terdiri dari istri karyawan dan karyawati PLN IP UBP Telo. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit sekaligus mempererat hubungan antar anggota PIKK. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperingati perjuangan Kartini yang mendorong perempuan untuk terus berkembang dan meraih kesejahteraan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Wah, nggak kerasa nih kawan PLN IP, kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi yang berhasil kita rangkum untuk kawan PLN IP di minggu ini. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua media sosial PLN Indonesia Power. Akhir kata saya Irma Prianti dan rekan saya Irma Rusdiana, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kabar sepekan berikutnya. Salam energi of things. Inilah kabar sepekan.